Selamat datang di materi tentang penulisan bisnis dan laporan profesional. Di sini, kita akan fokus pada bagaimana membangun kemampuan menulis dokumen bisnis yang tidak hanya jelas dan terstruktur, tetapi juga mampu mendukung pengambilan keputusan secara efektif. Materi ini disusun oleh Dr. Jawad Sebaali, yang akan membimbing kita agar menjadi penulis bisnis yang handal dan profesional. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Setelah mengikuti pelatihan ini, Anda akan mampu mengidentifikasi prinsip-prinsip utama penulisan bisnis yang efektif. Kita akan belajar bagaimana menyusun laporan yang terstruktur dengan baik dan memilih bahasa yang tepat sesuai dengan konteks profesional. Selain itu, Anda juga akan bisa menyesuaikan gaya penulisan untuk berbagai audiens, mulai dari rekan sejawat hingga pimpinan senior. Pelatihan ini juga akan membekali Anda dengan kemampuan merevisi dan menyunting tulisan agar pesan Anda selalu tersampaikan dengan tepat, ringkas, dan meyakinkan dalam setiap situasi bisnis. Penulisan bisnis sangat penting karena memiliki dampak langsung di tempat kerja. Setiap hari, keputusan penting dibuat berdasarkan dokumen tertulis seperti email, laporan, proposal, dan memo. Jika tulisan kita tidak jelas, maka bisa terjadi miskomunikasi, penundaan, bahkan hilangnya kepercayaan. Selain itu, kemampuan menulis yang baik menunjukkan profesionalisme dan kompetensi kita. Ini bukan hanya soal bakat, tapi keterampilan yang dapat dipelajari dan terus dikembangkan oleh siapapun. Dengan menulis dengan jelas, kita menunjukkan cara berpikir yang juga jelas, dan itulah yang membuat kita menonjol sebagai profesional. Karakteristik penulisan bisnis yang efektif sangat penting agar komunikasi berjalan lancar. Pertama, tulisan harus jelas sehingga pembaca langsung memahami maksudnya tanpa perlu membaca ulang atau bingung dengan kalimat yang ambigu. Selanjutnya, tulisan harus ringkas, artinya hanya menyampaikan informasi yang benar-benar penting tanpa kata-kata yang berlebihan. Setiap kalimat harus ada tujuannya. Selain itu, dokumen harus terstruktur dengan baik, mengikuti alur logis sehingga pembaca tahu posisi mereka dalam isi dan apa yang akan disampaikan selanjutnya. Terakhir, penulisan harus berorientasi tindakan, di mana dokumen mendorong pembaca untuk mengambil keputusan atau langkah konkret berikutnya. Semua karakteristik ini bersama-sama membuat tulisan bisnis lebih efektif dan efisien. Mengenal audiens Anda adalah langkah pertama yang sangat penting dalam penulisan bisnis. Karena setiap kelompok pembaca memiliki kebutuhan yang berbeda. Misalnya, direktur biasanya ingin informasi utama dan rekomendasi di bagian awal, sedangkan manajer teknis lebih fokus pada detail dan data. Tim lapangan, di sisi lain, memerlukan instruksi yang jelas dan praktis agar langsung bisa dilaksanakan. Sebelum mulai menulis, penting untuk bertanya pada diri sendiri, apa yang sudah mereka ketahui, apa yang perlu mereka ketahui, dan tindakan apa yang Anda harapkan mereka lakukan setelah membaca dokumen tersebut. Dengan memahami audiens, pesan Anda akan lebih efektif dan tepat sasaran. Sebelum mulai menulis, ada 4 pertanyaan penting yang harus kita jawab. Pertama, siapa audiens saya? Memahami latar belakang, kebutuhan, dan ekspektasi pembaca sangat krusial agar pesan yang kita sampaikan tepat sasaran. Kedua, apa tujuan dokumen ini? Apakah kita ingin menginformasikan, meminta persetujuan, merekomendasikan suatu tindakan, atau mendokumentasikan proses tertentu? Ketiga, informasi apa yang relevan? Kita hanya perlu memilih fakta dan data yang benar-benar mendukung tujuan kita, bukan semua informasi yang kita miliki. Terakhir, apa tindakan yang diharapkan dari pembaca? Setiap dokumen harus memiliki tujuan jelas, jadi tentukan langkah konkret yang ingin kita minta dari audiens setelah mereka membaca dokumen tersebut. Dalam penulisan bisnis, prinsip piramida terbalik sangat penting untuk dipahami. Artinya, kita harus mulai dengan menyampaikan informasi yang paling penting terlebih dahulu. Hal ini karena pembaca, terutama yang sibuk, mungkin tidak membaca sampai ke bagian akhir tulisan. Oleh karena itu, kesimpulan dan rekomendasi perlu langsung ditampilkan di paragraf pertama. Setelah inti pesan tersampaikan, kita baru memberikan konteks, data pendukung, dan detail teknis bagi yang memerlukan penjelasan lebih mendalam. Dengan cara ini,
pesan utama bisa tersampaikan dengan jelas dan efisien. Ketika menulis untuk pembaca eksekutif, penting untuk diingat bahwa mereka tidak punya banyak waktu untuk membaca dokumen panjang secara detail. Mereka ingin langsung tahu apa situasinya, apa rekomendasi yang diajukan, dan apa keputusan yang perlu mereka buat. Oleh karena itu, selalu mulai dengan ringkasan eksekutif satu halaman yang jelas, berisi latar belakang singkat, temuan utama, dan rekomendasi yang konkret. Letakkan semua data pendukung di bagian lampiran agar tidak mengganggu alur utama. Gunakan kalimat yang aktif, singkat, dan langsung ke poin, serta hindari jargon teknis kecuali benar-benar diperlukan dan dipahami bersama. Dengan cara ini, pesan Anda akan mudah dicerna dan lebih efektif bagi audiens di level senior. Pada slide ini, kita membahas struktur dasar dokumen bisnis yang terdiri dari 4 bagian utama, yaitu pembukaan, isi utama, rekomendasi, dan penutup. Struktur ini berlaku untuk hampir semua jenis dokumen bisnis, dari email formal hingga laporan manajemen. Dengan konsistensi struktur seperti ini, pembaca akan lebih mudah menavigasi dokumen dan menemukan informasi yang mereka butuhkan dengan cepat. Jadi, memahami dan menerapkan struktur ini sangat penting agar komunikasi bisnis kita menjadi efektif dan profesional. Pada slide ini, kita membahas tentang berbagai jenis dokumen bisnis yang sering kita temui. Pertama, ada email bisnis, yang merupakan bentuk komunikasi tertulis paling umum di tempat kerja. Email yang efektif biasanya memiliki subjek yang jelas, isi yang ringkas, dan permintaan tindakan yang spesifik. Selanjutnya, laporan adalah dokumen formal yang menyajikan hasil analisis dan rekomendasi berdasarkan data. Laporan sangat penting untuk mendukung pengambilan keputusan di berbagai tingkatan. Kemudian, ada proposal, yang berfungsi untuk mengajukan ide, proyek, atau solusi kepada pihak berwenang dengan tujuan mendapatkan persetujuan atau pendanaan. Terakhir, memo internal digunakan untuk komunikasi singkat di antar departemen atau dari pimpinan ke tim, dengan tujuan menyampaikan informasi penting secara cepat dan ringkas. Semua jenis dokumen ini memiliki peran krusial dalam kelancaran komunikasi dan operasional bisnis. Saat menulis email bisnis yang efektif, ada beberapa elemen kunci yang harus diperhatikan. Pertama, baris subjek yang informatif adalah pintu masuk email Anda. Tulis subjek seperti judul berita, singkat dan spesifik. Misalnya, permohonan persetujuan anggaran Q3 2024 jauh lebih jelas daripada hanya soal anggaran. Pembukaan harus langsung menyebutkan tujuan email, isi menjelaskan konteks secara ringkas, dan penutup menyatakan tindakan yang diminta beserta batas waktunya. Selanjutnya, hindari kesalahan umum seperti membuat email terlalu panjang, terlalu tidak formal, atau tanpa permintaan tindakan yang jelas. Email yang baik seharusnya tidak memerlukan balasan untuk klarifikasi karena semua informasi penting sudah tercantum. Jangan juga mengirim email ke terlalu banyak penerima di kolom "to" atau "cc". Cukup kirim kepada mereka yang benar-benar perlu mengambil tindakan atau tahu tentang isi email. Dengan cara ini, komunikasi menjadi lebih efektif dan efisien. Nada email Anda sangat penting karena mencerminkan profesionalisme Anda. Terlalu formal bisa terasa kaku dan jauh, sementara terlalu santai mungkin terlihat tidak serius. Jadi, kita harus mencari nada yang ramah namun tetap profesional, seperti saat berbicara dengan rekan kerja yang kita hormati. Selain itu, menggunakan kalimat aktif seperti, "Saya meminta persetujuan Anda," lebih efektif daripada kalimat pasif karena lebih jelas dan bertanggung jawab. Pilih juga kata-kata yang tepat agar pesan Anda mudah dipahami dan tidak terdengar berlebihan formal atau terlalu akademis. Pada slide ini, kita akan membahas tentang pengantar penulisan laporan. Laporan bisnis adalah dokumen tertulis yang sangat penting karena berisi informasi, analisis, dan rekomendasi terkait isu atau proyek tertentu. Tujuannya adalah untuk membantu pembaca memahami situasi dengan jelas dan membuat keputusan yang tepat. Laporan ini biasanya diperlukan ketika kita harus mendokumentasikan hasil kerja, menyampaikan temuan penelitian atau audit, mengusulkan perubahan kebijakan, atau melaporkan kemajuan proyek kepada pimpinan. Yang menulis laporan bisa siapa saja di dalam organisasi,
mulai dari staf junior yang mencatat proses hingga manajer senior yang memberikan analisis strategis untuk dewan direksi. Jadi, menulis laporan adalah tanggung jawab yang bisa melekat pada berbagai level dalam sebuah perusahaan. Pada slide ini, kita membahas tentang jenis-jenis laporan bisnis. Setiap laporan memiliki struktur dan tujuan yang berbeda-beda. Sehingga penting untuk kita memahami jenis laporan yang paling sesuai dengan situasi yang sedang dihadapi. Memahami hal ini merupakan langkah awal yang krusial agar proses penulisan laporan menjadi efektif dan tepat sasaran. Dengan begitu, informasi yang disampaikan pun akan lebih jelas dan bermanfaat bagi penerima laporan. Pada slide ini, kita membahas struktur laporan bisnis yang standar. Pertama, ada halaman judul dan daftar isi yang mencakup identitas dokumen seperti judul, penulis, tanggal, dan pihak yang dituju, serta memudahkan navigasi dalam dokumen panjang K. Selanjutnya, ringkasan eksekutif adalah versi singkat satu halaman yang mencakup latar belakang, temuan utama, dan rekomendasi. Bagian ini biasanya menjadi fokus utama bagi para pembaca eksekutif. Kemudian, bagian latar belakang dan metodologi menjelaskan konteks masalah serta cara pengumpulan dan analisis data yang digunakan dalam laporan. Ini penting untuk memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana informasi diperoleh. Bagian inti dari laporan adalah temuan dan analisis, di mana fakta disajikan secara objektif dan dianalisis untuk menunjukkan implikasinya bagi organisasi. Terakhir, rekomendasi dan lampiran berisi tindakan konkret yang disarankan berdasarkan temuan serta data pendukung atau dokumen tambahan. Struktur ini memastikan laporan mudah dipahami dan efektif dalam menyampaikan informasi. Ringkasan eksekutif adalah bagian yang paling penting dari sebuah laporan, dan harus bisa berdiri sendiri tanpa perlu membaca seluruh laporan. Ini bukan sekadar pendahuluan, tapi gambaran lengkap yang memungkinkan pembaca langsung memahami situasi, temuan, dan rekomendasi Anda. Mulailah dengan satu atau dua kalimat yang menjelaskan konteks dan tujuan laporan supaya pembaca langsung paham latar belakangnya. Selanjutnya, sajikan 3-5 temuan utama secara singkat dan jelas. Terakhir, tutup dengan rekomendasi spesifik serta langkah tindak lanjut yang konkret agar pembaca tahu apa tindakan yang harus diambil. Idealnya, ringkasan ini cukup dibuat dalam satu halaman agar informasinya padat dan mudah dicerna. Pada bagian ini, kita fokus pada bagaimana menulis temuan dan analisis dengan cara yang benar. Pertama, penting untuk menyajikan temuan secara objektif. Temuan harus selalu disajikan sebagai fakta, bukan pendapat pribadi. Gunakan data, observasi, dan bukti yang dapat diverifikasi. Contohnya, kita bisa mengatakan, tingkat respons terhadap survei pelanggan menurun dibandingkan tahun lalu, karena ini adalah fakta yang bisa dibuktikan. Sebaliknya, hindari menyatakan interpretasi seperti, pelanggan tampaknya semakin tidak tertarik, karena itu bukan fakta. Selanjutnya, untuk analisis yang bermakna, kita harus menjawab pertanyaan mengapa temuan tersebut penting dan apa implikasinya bagi organisasi. Analisis yang baik tidak hanya menggambarkan situasi, tetapi juga memberikan konteks dan membantu pembaca memahami konsekuensi dari temuan tersebut dalam kaitannya dengan tujuan bisnis. Dengan cara ini, pembaca dapat melihat bagaimana temuan tersebut berdampak pada keputusan dan strategi yang perlu diambil. Ketika menulis rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti, penting untuk selalu menggunakan kata kerja yang spesifik. Misalnya, mulai rekomendasi dengan kata seperti tinjau, revisi, alokasikan, atau implementasikan. Hindari frasa yang samar seperti mempertimbangkan kemungkinan untuk, karena itu kurang jelas dan sulit diikuti. Selanjutnya, setiap rekomendasi harus jelas mengenai siapa yang bertanggung jawab, apa tindakan yang harus dilakukan, dan kapan tindakan itu harus diselesaikan. Contohnya, manajer SDM untuk merevisi panduan onboarding sebelum akhir kuartal ini. Terakhir, batasi jumlah rekomendasi yang diberikan. Terlalu banyak rekomendasi justru melemahkan dampak dan membuat pembaca kewalahan. Fokuslah pada 3-5 prioritas utama agar tindakan dapat benar-benar dilaksanakan dengan efektif. Pada bagian kali ini, kita akan membahas beberapa kesalahan umum dalam penulisan laporan yang sering terjadi.
Pertama, laporan yang terlalu panjang justru bisa mengurangi peluang laporan tersebut dibaca sampai selesai. Jadi, penting untuk memangkas isi yang tidak mendukung secara langsung rekomendasi yang ingin disampaikan. Selanjutnya, struktur laporan harus jelas dan mudah diikuti agar pembaca tidak bingung mencari informasi yang dibutuhkan. Gunakan judul yang deskriptif dan susun alur laporan secara logis dari awal hingga akhir. Kemudian, setiap opini atau klaim yang disampaikan harus didukung oleh data atau referensi yang valid karena tanpa bukti, kredibilitas laporan menjadi dipertanyakan. Terakhir, rekomendasi dalam laporan haruslah spesifik dan terukur. Rekomendasi yang terlalu umum seperti meningkatkan komunikasi, tidak memberikan arahan yang jelas bagi siapapun untuk bertindak. Saat menulis proposal bisnis, penting untuk diingat bahwa proposal ini bukan sekadar dokumen penjelasan. Tujuan utamanya adalah meyakinkan pembaca bahwa ide yang Anda ajukan memang layak untuk didukung atau didanai. Oleh karena itu, Anda harus benar-benar memahami apa yang penting bagi pembaca, bukan hanya fokus pada apa yang menurut Anda menarik dari ide tersebut. Sebuah proposal yang kuat harus bisa menjawab pertanyaan kunci yang ada di benak pembaca, yaitu, mengapa ini penting bagi saya dan organisasi kita? Jika jawaban itu belum jelas dalam proposal Anda, maka proposal tersebut masih perlu disempurnakan. Pada slide ini, kita membahas tentang komponen utama dari sebuah proposal bisnis. Ini sangat penting karena jika ada komponen yang terlewat, proposal tersebut akan terasa tidak lengkap dan bisa sulit untuk mendapatkan persetujuan. Pembaca biasanya akan mencari jawaban atas berbagai pertanyaan penting dalam proposal Anda, jadi kita harus memastikan semua jawaban itu tersedia dan jelas dalam dokumen. Dengan begitu, peluang untuk diterima dan mendapatkan dukungan akan jauh lebih besar. Dalam dokumen bisnis, gaya bahasa yang tepat sangat penting untuk memastikan pesan tersampaikan dengan jelas dan efektif. Pertama, perhatikan penggunaan kalimat aktif versus kalimat pasif. Kalimat aktif menempatkan pelaku di awal kalimat, membuat pesan terasa lebih langsung dan kuat. Seperti contoh, tim pemasaran menyiapkan laporan ini, yang jauh lebih tegas dibandingkan dengan kalimat pasif, laporan ini disiapkan oleh tim pemasaran. Namun, kalimat pasif boleh digunakan ketika pelaku tidak diketahui atau tidak relevan, misalnya dalam prosedur teknis atau laporan investigasi. Selanjutnya, kalimat dalam dokumen bisnis sebaiknya pendek dan langsung pada satu gagasan utama. Kalimat yang terlalu panjang dengan banyak anak kalimat dan kata penghubung bisa membuat pembaca kehilangan fokus. Cobalah untuk menguji setiap kalimat. Jika memungkinkan untuk dipotong menjadi 2 kalimat tanpa kehilangan makna, maka lakukanlah untuk menjaga kejelasan dan efektivitas pesan. Dengan gaya bahasa seperti ini, komunikasi bisnis jadi lebih efisien dan mudah dipahami. Pada slide ini, saya ingin menekankan pentingnya menghindari jargon dan bahasa yang tidak perlu dalam komunikasi. Contoh pertama menunjukkan kalimat yang panjang dan penuh istilah teknis yang membingungkan, sementara versi kedua jauh lebih sederhana dan langsung ke poinnya. Kalimat yang lebih singkat dan jelas ini membuat ide lebih mudah dipahami dan membantu tim bekerja lebih efisien. Jadi, ingatlah bahwa menggunakan bahasa yang sederhana bukan hanya membuat tulisan lebih mudah dimengerti, tetapi juga meningkatkan profesionalisme dengan menyampaikan pesan secara efektif tanpa membebani pembaca. Menulis yang baik sebenarnya adalah tentang menulis ulang yang baik. Draft pertama Anda adalah tempat untuk menuangkan semua ide tanpa harus langsung sempurna. Setelah draft itu selesai, kita masuk ke tahap penyuntingan. Saat menyunting, coba baca ulang tulisan Anda dari sudut pandang pembaca, bukan penulis. Tanyakan pada diri sendiri, apakah pesan utama sudah jelas sejak kalimat pertama? Apakah ada bagian yang membingungkan atau terasa berulang? Pastikan juga setiap klaim yang dibuat didukung oleh fakta yang kuat. Jangan ragu untuk menghapus kata atau kalimat yang tidak perlu, asalkan makna tetap terjaga. Langkah terakhir yang sangat penting adalah membaca naskah tersebut dengan suara keras. Terkadang telinga kita bisa menangkap masalah yang mata kita lewatkan, sehingga tulisan menjadi lebih jelas dan mengalir. Pada daftar periksa penyuntingan dokumen bisnis ini, ada beberapa hal penting yang harus kita perhatikan. Pertama, kejelasan pesan sangat krusial.
Pastikan tujuan dokumen sudah jelas dalam satu atau dua kalimat pertama agar pembaca langsung tahu apa yang diharapkan dari mereka. Selanjutnya, konsistensi struktur tidak kalah penting. Setiap bagian harus memiliki judul yang deskriptif, dan urutan informasi harus logis supaya memudahkan pembaca menavigasi dokumen dengan lancar. Selain itu, akurasi konten wajib diperiksa dengan teliti. Semua fakta, angka, dan nama harus bisa diverifikasi agar dokumen terlihat kredibel dan tidak ada pernyataan tanpa dasar. Terakhir, bahasa dan nada juga harus diperhatikan. Gunakan kalimat aktif secara konsisten dan sesuaikan nada dengan audiens serta konteks agar komunikasi berjalan efektif dan profesional. Pada slide ini, saya ingin menekankan pentingnya penggunaan data dan visualisasi yang tepat dalam laporan. Data numerik yang kompleks jauh lebih mudah dipahami jika disajikan secara visual daripada hanya dalam teks panjang. Misalnya, gunakan tabel ketika kita ingin membandingkan beberapa variabel sekaligus. Untuk perbandingan antar kategori, grafik batang sangat efektif, sementara grafik garis sangat tepat untuk menunjukkan tren dari waktu ke waktu. Setiap tabel atau grafik yang kita tampilkan harus disertai dengan judul yang jelas dan penjelasan singkat, agar audiens langsung paham apa yang disajikan dan mengapa hal itu penting. Kemudian, ada hal-hal yang perlu dihindari. Jangan hanya memasukkan grafik hanya karena kita punya. Tapi pastikan setiap visual benar-benar mendukung argumen atau temuan kita. Grafik yang tidak dijelaskan dalam teks sebaiknya tidak digunakan sama sekali. Selain itu, hindari grafik 3 dimensi atau penggunaan warna yang terlalu banyak karena justru bisa membingungkan. Kesederhanaan visual justru merupakan kekuatan utama dalam menyampaikan data dengan efektif. Pada slide ini, kita membahas tentang penulisan berbasis bukti. Apa artinya? Intinya, setiap klaim yang Anda buat dalam dokumen bisnis harus didukung oleh data, observasi, atau referensi yang bisa dicek kebenarannya. Ini penting bukan hanya untuk kepentingan akademik, tapi juga untuk membangun kredibilitas profesional Anda. Selanjutnya, mengenai cara mengutip sumber dalam laporan internal, Anda tidak perlu pakai format akademis yang rumit. Cukup cantumkan sumber dengan jelas, seperti nama dokumen, tanggal, dan siapa yang membuatnya. Misalnya, berdasarkan laporan audit internal Q2 dari Divisi Keuangan bulan Juli 2024. Terakhir, penting untuk membedakan fakta dan opini. Fakta adalah sesuatu yang bisa diverifikasi secara independen, sementara opini adalah penilaian atau interpretasi. Gunakan ungkapan seperti, data menunjukkan bahwa. Untuk fakta, dan, berdasarkan temuan ini, kami menyimpulkan bahwa. Untuk opini agar pembaca bisa membedakan dengan jelas. Banyak dari kita yang bekerja dengan rekan dan klien dari berbagai latar belakang budaya, dan ini membawa tantangan tersendiri dalam berkomunikasi tertulis. Gaya komunikasi yang dianggap sopan dalam satu budaya bisa jadi terasa kurang langsung atau bahkan dianggap tidak profesional di budaya lain. Oleh karena itu, saat menulis untuk audiens internasional, kita harus mengutamakan kejelasan dan kesinambungan daripada formalitas yang berlebihan. Hindari penggunaan idiom lokal yang mungkin tidak dipahami oleh pembaca asing. Gunakan struktur yang logis dan universal, seperti menyajikan konteks terlebih dahulu, kemudian fakta, dan diakhiri dengan rekomendasi. Bahasa yang sederhana dan langsung akan diterima dan dihargai di semua budaya bisnis tanpa menyinggung siapapun. Pada slide ini, kita akan membahas tentang menulis memo internal yang efektif. Format standar memo sangat penting untuk menjaga kejelasan dan profesionalisme. Memo harus mencantumkan informasi seperti kepada siapa memo ditujukan, dari siapa memo berasal lengkap dengan jabatan masing-masing, tanggal pengiriman, serta perihal yang spesifik dan jelas. Kemudian tentunya isi memo harus berisi pesan utama yang disampaikan secara ringkas dan langsung pada poinnya. Selanjutnya, kapan sebenarnya kita menggunakan memo? Memo digunakan untuk komunikasi formal di dalam organisasi yang perlu didokumentasikan dengan baik. Contohnya termasuk pengumuman kebijakan baru, perubahan prosedur, permintaan tindakan dari atasan ke bawahan, atau penyampaian keputusan manajemen. Ingat, memo yang baik biasanya tidak lebih dari 1 halaman, karena jika lebih panjang, mungkin lebih tepat disebut laporan singkat.
Dengan mengikuti panduan ini, komunikasi internal kita akan menjadi lebih efektif dan terstruktur dengan baik. Pada studi kasus kali ini, kita membahas tentang McKinsey & Company, sebuah perusahaan konsultasi manajemen global yang telah berdiri sejak tahun 1926 dan berkantor pusat di New York. McKinsey dikenal dengan standar tinggi dalam penulisan laporan internal dan dokumen untuk klien mereka. Salah satu keunggulan utama McKinsey adalah penggunaan struktur piramida terbalik dalam laporan mereka, di mana kesimpulan dan rekomendasi utama selalu ditempatkan di awal dokumen. Metode ini disebut SCQIA, yang merupakan singkatan dari situation, complication, question, dan answer. Ini adalah pendekatan sistematis yang membantu penulis menyusun argumen secara logis sebelum mulai menulis. Pendekatan ini pertama kali dipopulerkan oleh Barbara Minto dalam bukunya yang berjudul The Pyramid Principle pada tahun 1987, dan hingga saat ini masih menjadi standar dalam penulisan bisnis profesional di banyak perusahaan. Informasi yang saya sampaikan ini saya ambil dari laporan dan publikasi yang tersedia untuk umum tanpa menambahkan opini. Pada metode SCQIA, kita memulai dengan situation, yaitu menggambarkan konteks yang sudah diketahui oleh pembaca sehingga mereka merasa familiar dan tidak ada kontroversi pada titik ini. Selanjutnya, kita masuk ke complication, di mana kita memperkenalkan masalah atau perubahan yang mengganggu situasi sebelumnya. Bagian ini penting karena menunjukkan alasan kenapa dokumen ini dibuat. Kemudian muncul question, yaitu pertanyaan yang muncul secara alami dari komplikasi tersebut. Pertanyaan inilah yang akan kita jawab dalam dokumen. Terakhir, ada answer, yaitu jawaban langsung terhadap pertanyaan tersebut. Jawaban ini merupakan inti pesan kita dan harus disampaikan di awal dokumen agar pembaca langsung memahami maksud utama yang ingin kita sampaikan. Metode ini membantu membuat komunikasi kita lebih terstruktur dan jelas. Pada contoh ini, kita menggunakan metode SCQIA untuk mengorganisir informasi secara jelas dan sistematis. Pertama, kita mulai dengan situation, yaitu kondisi saat ini di mana tim layanan pelanggan kami menangani sekitar 300 tiket setiap hari menggunakan sistem yang ada. Kemudian, complicationnya adalah adanya peningkatan volume tiket dan lamanya waktu penyelesaian yang berdampak negatif pada kepuasan pelanggan. Ini membawa kita ke question, yaitu, apa yang harus dilakukan agar waktu respons kembali ke standar? Jawabannya adalah merekomendasikan pelatihan ulang bagi tim selama 3 minggu ke depan dan penambahan 2 anggota baru pada akhir kuartal ini. Dengan langkah ini, kita bertujuan untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan kepuasan pelanggan secara signifikan. Pada slide ini, kita membahas pentingnya konsistensi terminologi dalam dokumen bisnis. Ketika suatu konsep disebut dengan beberapa nama berbeda dalam dokumen yang sama, pembaca bisa bingung dan meragukan apakah istilah-istilah itu merujuk pada hal yang sama atau berbeda. Ini tentu mengganggu pemahaman dan efektivitas komunikasi. Oleh karena itu, sebaiknya kita pilih satu istilah untuk setiap konsep kunci dan pakai istilah itu secara konsisten dari awal hingga akhir dokumen. Jika dokumennya panjang, membuat daftar istilah di bagian lampiran bisa sangat membantu. Selanjutnya, terkait penggunaan singkatan dan akronim, penting untuk selalu menuliskan kepanjangan istilah saat pertama kali muncul, diikuti oleh singkatannya dalam tanda kurung. Misalnya, laporan keuangan tahunan, LKT. Setelah itu, kita bisa menggunakan singkatan saja. Ini penting karena tidak semua pembaca familiar dengan singkatan yang biasa digunakan di departemen kita, jadi jangan pernah menganggap pembaca sudah paham secara otomatis. Dengan begitu, komunikasi jadi lebih jelas dan efisien tanpa menimbulkan kebingungan. Pada bagian ini, kita membahas tentang penulisan laporan dalam berbagai konteks regulasi. Pertama, untuk laporan yang digunakan dalam audit dan kepatuhan, sangat penting mengikuti format dan persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas terkait. Setiap klaim harus didukung oleh dokumentasi yang bisa diverifikasi. Dan bahasa yang digunakan harus jelas serta tidak ambigu agar terhindar dari masalah hukum. Selanjutnya, laporan yang ditujukan untuk Dewan Direksi atau Komite Manajemen harus dibuat secara ringkas. Mereka lebih fokus pada implikasi strategis dan keputusan penting yang harus diambil, bukan pada detail operasional. Oleh karena itu,
Informasi strategis harus dipisahkan secara jelas dari yang operasional agar memudahkan pengambilan keputusan. Terakhir, untuk dokumentasi internal sebagai referensi, penting untuk membuat dokumen yang mudah diperbarui. Struktur yang modular sangat dianjurkan, sehingga setiap bagian bisa diperbaharui secara mandiri tanpa mengganggu keseluruhan isi dokumen. Ini akan membantu menjaga kelengkapan dan relevansi isi dokumen dari waktu ke waktu. Di era kerja modern, cara kita membaca dokumen sudah sangat berbeda. Mata kita cenderung bergerak lebih cepat dan lebih sering melakukan scanning daripada membaca setiap baris secara detail. Oleh karena itu, dokumen digital harus dirancang agar mudah di-scan, bukan hanya sekadar dibaca dari atas ke bawah. Gunakan judul dan subjudul yang jelas dan informatif, seperti temuan utama dari survei kepuasan pelanggan, bukan hanya bagian 1. Paragraf harus pendek dengan cukup ruang putih di antara mereka untuk membuat teks lebih nyaman dilihat. Selain itu, cetak tebal hanya pada kata atau frasa yang paling penting, dan saat menggunakan daftar bernomor atau berpain, pastikan setiap poin tetap berupa kalimat lengkap yang bisa berdiri sendiri. Dalam komunikasi tertulis yang profesional, kesopanan profesional sangat penting. Ini berarti kita harus menghormati waktu dan kecerdasan pembaca tanpa berlebihan atau mengisi dokumen dengan basa-basi yang panjang sebelum menuju inti pesan. Nada yang digunakan juga harus tepat sesuai konteks. Misalnya, email kepada klien senior akan berbeda dengan memo untuk tim internal, jadi penting untuk memahami konteks sebelum menulis. Terakhir, saat menyampaikan pesan sulit seperti kabar buruk atau kritik, fokuslah pada fakta dan solusi, bukan pada orangnya, dengan bahasa yang spesifik dan konstruktif agar pesan diterima dengan baik. Menyusun dokumen kolaboratif membutuhkan perhatian khusus terhadap konsistensi. Ketika banyak orang menulis sebuah dokumen, seringkali muncul perbedaan gaya, nada, dan istilah yang digunakan. Ini bisa membuat dokumen terasa kurang padu dan seperti ditambal-tambal. Untuk mengatasi hal ini, penting agar tim setuju dulu pada struktur, gaya bahasa, dan istilah yang akan dipakai, serta mendefinisikan siapa yang bertanggung jawab menulis bagian tertentu. Selain itu, organisasi yang sering membuat dokumen bersama sebaiknya memiliki panduan gaya internal. Panduan ini tidak harus rumit atau panjang, tapi harus jelas tentang format standar, aturan terminologi, dan contoh kalimat yang direkomendasikan serta yang perlu dihindari. Dengan panduan gaya yang jelas, proses penyuntingan menjadi lebih cepat dan hasilnya lebih seragam dan profesional. Kalimat awal di slide ini cukup panjang dan kurang jelas, sehingga sulit untuk dicerna dengan cepat. Versi revisi yang saya tampilkan di sini jauh lebih efektif karena lebih singkat, spesifik, dan langsung menyebutkan siapa yang harus bertindak serta kapan tindakan itu perlu dilakukan. Ini penting karena dalam dokumen bisnis, kita harus menyampaikan informasi secara jelas dan tepat sasaran agar tidak ada kebingungan dan semua pihak bisa segera mengambil langkah yang diperlukan. Jadi, selalu usahakan membuat kalimat yang ringkas dan langsung ke inti masalah seperti contoh revisi ini. Saat mempresentasikan laporan secara lisan, penting untuk diingat bahwa presentasi bukan sekadar membaca ulang dokumen yang sudah ada. Presentasi adalah cara Anda memandu audiens melalui temuan Anda dan mendorong mereka untuk mengambil keputusan yang tepat. Mulailah dengan menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi Anda di menit pertama, lalu gunakan waktu yang tersisa untuk menjelaskan bukti yang mendukungnya. Jangan lupa untuk mempersiapkan diri menghadapi pertanyaan dengan menguasai setiap detail dalam laporan Anda, termasuk bagian-bagian yang tidak sempat dibahas secara langsung. Peran penulisan dalam pengambilan keputusan organisasi sangat penting karena membantu setiap tahap proses menjadi lebih terstruktur dan efektif. Pertama, pengumpulan data dilakukan dari berbagai sumber internal dan eksternal yang relevan, untuk memastikan informasi yang diperoleh lengkap dan akurat. Selanjutnya, data tersebut dianalisis dengan cermat untuk mengidentifikasi pola, masalah, serta peluang yang bisa mendukung tujuan organisasi. Setelah analisis, temuan dan rekomendasi disusun dalam bentuk laporan tertulis yang jelas dan terstruktur, sehingga memudahkan pimpinan dalam memahami informasi ini. Laporan ini kemudian menjadi dasar bagi pengambilan keputusan strategis maupun operasional. Terakhir, keputusan yang diambil diimplementasikan,
Dan hasil implementasi akan kembali menjadi data baru yang akan digunakan dalam siklus pengambilan keputusan berikutnya, menciptakan proses yang berkelanjutan dan selalu berkembang. Saat membangun kebiasaan menulis yang baik, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah merencanakan sebelum menulis. Luangkan waktu untuk membuat kerangka terlebih dahulu karena ini tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga menghasilkan dokumen yang lebih terstruktur dan mudah dipahami. Selanjutnya, saat menulis draft pertama, penting untuk menulis tanpa menghentikan diri untuk mengedit. Menulis dan mengedit adalah dua proses yang berbeda, jadi jangan campur keduanya agar ide bisa mengalir dengan lancar. Setelah selesai, ada baiknya kita memberi jeda waktu beberapa jam sebelum mulai menyunting. Jeda ini membantu kita melihat tulisan dengan perspektif yang lebih segar dan objektif. Terakhir, jangan ragu untuk meminta umpan balik dari rekan. Pembaca baru bisa menangkap kebingungan atau kesenjangan yang mungkin kita lewatkan karena terlalu dekat dengan tulisan kita sendiri. Untuk terus mengembangkan kemampuan menulis bisnis, latihan yang konsisten sangat penting. Salah satu sumber terbaik adalah buku The Pyramid Principle oleh Barbara Minto, yang membantu kita memahami cara menyusun argumen dan laporan dengan struktur yang jelas. Selain itu, On Writing Well oleh William Zinsser memberikan prinsip kejelasan dalam penulisan non-fiksi yang sangat berguna. Jangan lupa juga untuk memanfaatkan panduan gaya internal dari organisasi Anda, karena ini mencerminkan standar yang paling relevan dengan konteks pekerjaan sehari-hari Anda. Membaca laporan dan dokumen yang sudah ditulis dengan baik juga sangat membantu. Perhatikan bagaimana mereka menyusun argumen, memilih kata, dan mengatur panjang kalimat untuk belajar secara efektif. Pada rangkuman ini, ada beberapa poin utama yang sangat penting untuk diingat. Pertama, pahami audiens Anda terlebih dahulu. B. Sebelum mulai menulis. Tanyakan siapa yang akan membaca, apa yang mereka butuhkan, dan tindakan apa yang Anda harapkan dari mereka. Ini akan membantu Anda menyusun pesan yang tepat sasaran. Selanjutnya, mulailah dengan hal yang paling penting menggunakan prinsip piramida terbalik, yaitu letakkan kesimpulan dan rekomendasi di awal, baru kemudian detail pendukung diikuti setelahnya. Selain itu, tulis dengan cara yang jelas dan langsung. Gunakan kalimat aktif yang pendek dan spesifik, hindari jargon atau kalimat pasif yang bisa membuat pesan menjadi kabur. Setiap klaim yang Anda buat harus didukung oleh bukti yang kuat, karena dokumen bisnis yang kredibel dibangun dari fakta yang bisa diverifikasi, bukan asumsi atau opini tanpa dasar. Terakhir, jangan lupa untuk menyunting dengan perspektif pembaca. Draft pertama hanya sebuah permulaan. Penyuntingan yang cermat akan mengubahnya menjadi dokumen yang kuat dan siap disampaikan. Dengan mengikuti poin-poin ini, komunikasi bisnis Anda akan jauh lebih efektif dan terpercaya. Terima kasih banyak atas partisipasi Anda dalam pelatihan penulisan bisnis dan laporan profesional ini. Ingatlah bahwa tulisan yang jelas adalah bukti pikiran yang jelas. Semoga setiap konsep dan teknik yang kita bahas dapat memberi Anda kepercayaan diri dan keterampilan yang nyata untuk diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari. Teruslah berlatih, membaca, dan menyunting, karena menulis yang baik adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir. Pada slide ini, kita melihat daftar referensi yang menjadi dasar materi presentasi kita. Referensi ini mencakup buku dan publikasi penting seperti karya Minto yang memperkenalkan prinsip piramida, sebuah metode yang sangat berpengaruh dalam penulisan logis dan efektif, serta buku klasik dari Zinsser yang membahas kejelasan dan gaya dalam menulis non-fiksi. Selain itu, sumber daring dan profesional seperti Harvard Business Review dan panduan Federal Plain Language dari Amerika Serikat juga dijadikan acuan. Penting untuk dicatat bahwa referensi ini tidak menyertakan nomor DOI atau ISBN yang dibuat-buat, dan kami mendorong peserta untuk memverifikasi referensi secara mandiri agar mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya. Dengan demikian, sumber-sumber ini memberikan landasan kuat bagi pemahaman kita tentang komunikasi bisnis dan penulisan yang jelas. Pada slide terakhir ini, saya ingin menyampaikan pernyataan penafian penting terkait konten yang telah disampaikan. Konten ini dibuat khusus untuk keperluan pelatihan dan penggunaan internal saja, sehingga pengguna harus berhati-hati dan bijak dalam mengaplikasikannya. Perlu diingat bahwa penulis tidak bertanggung jawab atas keputusan atau tindakan yang diambil berdasarkan informasi ini.
Oleh karena itu, selalu gunakan pertimbangan profesional masing-masing saat menerapkan strategi atau teknik yang diberikan. Jika menghadapi masalah hukum atau regulasi yang rumit, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli atau profesional yang berkompeten. Terakhir, meskipun upaya terbaik telah dilakukan untuk menjamin keakuratan dan kelengkapan informasi, tetap ada kemungkinan kesalahan atau kekurangan dalam konten ini. Jadi, gunakanlah informasi ini sebagai panduan dengan penuh kehati-hatian.